Tradisi Kebun Alian ritual tolak bala dan sebagai wujud rasa syukur. Swab tes massal dadakan di Jalan Pasar Tradisional Gambiran. Sopir mengantuk, mobil tabrak tiang Telkom. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, warga masyarakat Desa Alian, Kecamatan Rogojambi, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar tradisi ritual kebuan pada Minggu pagi. Ritual yang digelar di tengah pandemi ini tidak mengundang warga desa lain untuk menghindari kerumunan. Ritual kebuan ini sengaja digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan sekaligus selamatan desa untuk mengusir pagebluk. Pemirsa, warga Desa Alian, Kecamatan Rogojambi, Banyuwangi, Jawa Timur kembali menggelar tradisi ritual kebo-keboan pada Minggu pagi. Tradisi yang biasa digelar setiap tahun pada bulan Muharram atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa ini digelar secara berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini pemerintah desa tidak mengundang warga desa lain untuk menghindari kerumunan. Ritual kebuan ini diawali dengan selamatan kampung dengan membawa nasi dan menu lauk utama yakni pecel pitik di depan rumah masing-masing. Setelah dipanjatkan doa oleh sesepuh adat, warga kemudian makan bersama di pinggir jalan. Acara inti ritual dimulai dengan pembacaan doa-doa oleh ketua adat atau pawang di atas batok kelapa yang dibakar dan diberi kemenyan. Setelah itu, kerbau jadi-jadian yang diperankan oleh sesepuh desa berjalan menuju titik lokasi ritual lengkap dengan singkal atau alat pembajak sawah beserta petaninya. Sontak, aksi para kerbau yang sudah kesurupan ini membuat warga yang menonton histeris ketakutan. Bahkan banyak warga yang sengaja memancing agar sang kerbau mengejarnya. Tidak hanya pemeran kerbau, ibu-ibu dan anak-anak desa setempat juga banyak yang kesurupan roh leluhurnya. Meski berlangsung singkat, warga antusias melihat ritual ini hingga selesai, lantaran ritual ini hanya bisa dilihat setahun sekali. Ritual adat Kebun Alian ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah dan sekaligus selamatan bersih desa untuk mengusir tolak bala atau pagebluk yang terjadi saat ini. Meski digelar secara sederhana dan warga sudah memakai masker, namun kerumunan warga tidak bisa dibendung karena acara ini merupakan tradisi adat tahunan warga desa setempat. Selain itu, ritual tahunan adat ini sengaja tetap digelar di tengah pandemi untuk menghindari kesurupan warga di desa tersebut semakin meluas. Ritual ini tidak lain untuk memenuhi permintaan Buyut Wongso Kenongo pada saat hari Jumat kemarin yang mendatangi rumah kepala desa untuk menggelar ritual kebuan yang menjadi tradisi warga desa setempat. Ya, dan tentunya ini adalah rangkaian dari adat budaya kami, ritual kebuan. Kenapa hal ini mesti dilaksanakan di bulan Suro? Karena ini adalah bagian dari sejarah desa kami, riwayat desa kami, dan kenapa dilaksanakan juga di tengah situasi pandemi seperti ini. Ini pun dadakan, tidak ada skenario dilaksanakan tanggal ini. Kami laksanakan setelah banyaknya masyarakat kami yang mengalami kesurupan. Bahkan sebelumnya hari Jumat masyarakat kami mendatangi kami dengan kesurupan, meminta diadakan keadaan kebuan. Dan itu pun kalau tidak diadakan sekarang, otomatis selama dalam bulan Suro ini banyak masyarakat kami yang kesurupan. Dengan pertimbangan itu, maka kami musyawarah dengan tokoh adat dan pemerintah desa dibantu 3 pilar, terjadi kesepakatan dalam waktu sehari dilaksanakan hari Minggu ini. Dalam tempo sehari sesingkatnya, masyarakat bergotong royong mencukupi kebutuhan yang ada. Tidak
Dan bisa dilihat juga tadi alhamdulillah masyarakat kami juga sadar diri dalam arti memakai masker ya. Kalaupun tadi ada kerumunan, itulah kita tidak bisa mendung karena ini adat ya. Dan kami yakin dengan adat ini masyarakat kami sudah lega lah ini. Harapan kami tentunya seperti apa yang menjadi kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwasanya adat ini kan untuk mengusir bala dan tentunya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat media kebun ini. Jadi ucapan bentuk syukur dari masyarakat desa kami. Sementara itu, menurut ketua adat yang sekaligus pawang ritual adat Kebuan Alian mengaku, ritual adat Kebuan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak ratusan tahun yang lalu. Beberapa sesajen atau perlengkapan untuk ritual harus dilengkapi, seperti padi, umbi-umbian, jagung, bunga, dan perlengkapan lainnya. Ritual Kebuan ini bermula ketika desa Alian mengalami paceklik pada saat kemarau. Agar paceklik segera sirna, masyarakat desa setempat menggelar ritual Kebuan yang tak lain untuk mengusir mara bahaya atau pagebluk yang terjadi. Warga yang kesurupan merupakan keturunan dari Buyut Wongso Kenongo, yakni tokoh sekaligus leluhur desa. Selama kegiatan ritual berlangsung, sedikitnya ada 50 warga yang mengalami kesurupan. Ritual Kebuan di Alian kan sudah adatnya deh, tidak kena dirubah. Tahapan ritualnya itu kan cuma itu harus mengumpulkan sesajen, dilengkapi kan gitu kan deh. Terus nanti kalau tidak dilengkapi sesajennya pasti sudah ngamuk. Memang mulai dulu itu kan kaitannya kan sama pertanian. Kebuan Alian ini dulunya itu paceklik, kemarau, tidak ada apa-apa, akhirnya diadakan kebuannya. Jika biasanya ritual Kebuan Alian dilaksanakan dalam waktu seminggu, namun pada tahun ini berlangsung hanya 5 jam saja karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ritual Kebuan Alian yang digelar oleh warga suku Osing ini ditutup dengan tradisi sembur benih padi, yakni melempar benih padi di jalan desa dan diperebutkan oleh warga. Benih padi ini dipercaya warga setempat agar panen di tahun ini bisa melimpah dan sekaligus untuk membuang sial serta mara bahaya yang terjadi di desa setempat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19, tim gugus tugas dan Dinas Kesehatan Kecamatan Gambiran melakukan tes swab massal dadakan kepada puluhan warga yang melintas di Jalan Pasar Tradisional Jajak, Gambiran, Banyuwangi. Meskipun sempat kaget, warga tetap antusias mengikuti tes swab massal secara gratis tersebut. Pada Senin siang, tim gugus tugas dan Dinas Kesehatan Kecamatan Gambiran serentak mendadak melaksanakan tes swab massal kepada puluhan warga, baik pengguna jalan yang melintas maupun pedagang pasar tradisional Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Sejumlah pedagang dan pengguna jalan sempat kaget saat tim gugus tugas datang dan membuka posko tes swab massal di area belakang pasar. Namun demikian, warga tetap antusias mengikuti swab tes massal secara gratis. Sebelum mengikuti prosedur pelaksanaan, warga didata terlebih dahulu mulai dari alamat hingga nomor identitas kependudukan. Sebagian warga ada yang merasa geli lantaran baru pertama kali mengikuti tes swab. Namun ada juga yang sudah terbiasa lantaran seringkali melakukan tes swab di tempat lain. Dalam tempo 10 menit hasil tes swab langsung keluar dan warga bisa mendapatkan surat keterangan negatif COVID setelah mengikuti gelaran tersebut. Sebanyak 45 swab antigen disediakan pada edisi kali ini dan sebanyak 43 warga ikut serta pada pelaksanaan kali ini. Angga petugas surveilan Puskesmas Jajak menyebutkan, jika ditemukan warga yang positif pada tes swab kali ini, bagi yang OTG maka diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
Dan bagi yang bergejala akan diarahkan menuju ke IGD ataupun vaskes terdekat. Angga juga menambahkan dari hasil yang didapatkan pada edisi kali ini, sebanyak 43 warga yang diswab kesemuanya dinyatakan negatif COVID-19. Dirinya juga menambahkan gelaran yang sama akan digelar secara berkelanjutan dan bertahap sesuai dengan stok swab test yang dimiliki oleh Puskesmas Jajak. Hari ini pada hari Senin ini antusias masyarakat untuk swab antigen random ini cukup tinggi untuk masyarakat ini, khususnya di tempat-tempat umum pasar induk Jajak. Sementara ini saya targetkan 40 swab antigen. Kalau nanti seandainya ada yang positif, langsung kita suruh pulang dan isolasi mandiri sesuai peraturan 14 hari di rumah. Itu kalau yang OTG. Kalau yang bergejala itu saya arahkan nanti ke IGD atau vaskes terdekat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kecelakaan tunggal kembali terjadi di Jalan Raya Glowong Wringin Agung pada Senin dini hari. Kali ini sebuah mobil jenis Jeep menghantam tiang milik Telkom hingga mengakibatkan mobil tersebut ringsek. Beruntung sang sopir beserta 2 orang yang di dalamnya hanya mengalami luka ringan. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah kondisi mobil jenis Jeep berwarna biru yang ringsek akibat menghantam sebuah tiang milik Telkom di Jalan Raya Glowong Wringin Agung pada Senin dini hari. Mobil bernopol P1175 Jetway tersebut merupakan kendaraan milik Sirat, warga Dusun Sidorejo Kulon, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Lantaran kencangnya benturan, tiang milik Telkom sampai jebol dan mobil terbalik hingga 90 derajat serta membuat kondisi mobil rusak hingga 50%. Jumadiono, salah satu saksi mata yang juga kepala dusun setempat, menuturkan kejadian berlangsung pada pukul 1.30 WIB di mana mobil bergerak dari arah selatan menuju ke utara. Dirinya kemudian memerintahkan beberapa warga untuk mengevakuasi para korban yang berjumlah 3 orang untuk dibawa ke Rumah Sakit Graha Medica guna pertolongan medis. Itu terjadi kecelakaan laka lantas ini jam 1.30, kurang lebihnya jam segitu, mobil dari arah selatan menuju ke utara. Nah, sedangkan penumpang ada 3, sopir sama penumpangnya 2. Kebetulan waktu langsung terguling itu, secara otomatis masyarakat itu saya bangunin untuk masyarakat lingkungan itu membantu bagaimana mengevakuasi terkait dengan korban. Sehingga korban kita bawa ke Rumah Sakit Graha, tapi di sana dari Graha mereka cuma luka-luka kecil sehingga boleh dipulangkan. Kecelakaan tunggal tersebut sempat membuat arus lalu lintas kendaraan yang melintas baik dari arah utara menuju ke selatan maupun sebaliknya sempat macet. Lantaran proses evakuasi mobil yang kondisinya terbalik sehingga petugas kepolisian dari unit lalu lintas Polsek Gambiran yang turun ke lokasi harus melakukan sistem buka tutup untuk mengurangi kemacetan. Sementara itu, Kanit Lalu Lintas Polsek Gambiran Ibtu Paulus Taang menyebutkan dugaan sementara pengemudi mobil tersebut mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Karena hanya menderita luka ringan, ketiga korban sudah bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Selain faktor human error, penerangan jalan yang mati, serta kondisi jalan yang sepi, juga menjadi faktor tambahan kenapa kecelakaan tersebut bisa terjadi. Awal mulanya kecelakaan itu tadi malam itu dari arah Jajak menuju Genteng, sampai desa Yosomulyo. Karena pengemudi kelihatannya ngantuk, akhirnya terjadilah kecelakaan. Tunggal itu nabrak tiang telepon.
Jadi untuk pengemudinya sekarang sudah kembali ke rumahnya, cuma dirawat di rumah sakit Geraha Medika 1 jam akhirnya. Kelihatannya ngantuk karena apa? Situasi jalan raya kan dalam keadaan sepi. Ya itu kemungkinan itu juga pengaruhnya karena pengaruh lampu jalan semua dalam keadaan padam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.